Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Seri pengajaran firman Tuhan dalam 2 minggu ke depan akan berjudul Bebas dari Rasa Cemas. Kita akan belajar 6 faktor penyebab rasa cemas dan bagaimana Yesus dan ajarannya membebaskan kita dari semuanya itu. Nah, teks kita akan kita ambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan 34. Perikop ini paralel dengan Matius pasal yang ke-6 19 sampai dengan 34. Dan karena ini ditulis oleh dua penulis Injil dan pengajaran ini tersebar di seluruh kesempatan Yesus mengajar, maka ini saya bisa kategorikan sebagai salah satu inti pengajaran dari Yesus Kristus. Kita hidup di dalam budaya yang didorong oleh rasa cemas yang berlebihan dalam pola pikir atau di dalam tindakan dari kebanyakan orang. Saat ini bahkan karena adanya pandemik setelah 2 tahun ini, marak lagi istilah mental healing. Orang berusaha untuk mendapatkan terapi mental dengan cara mungkin jalan-jalan atau pergi rekreasi, menenangkan pikiran dari kemumetan dan kesumpekan yang menekan dan mungkin menjadi beban mental. Banyak yang mengalami tekanan secara mental, stres yang berlebihan, atau hidup dalam ketakutan atau gangguan rasa cemas yang berlebihan yang kita kenal dengan istilah obsessive compulsive anxiety disorder, yang bisa membuat orang itu melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Contohnya kebiasaan aneh mencuci tangan 100 kali. Bukan karena ingin mematuhi protokol kesehatan, tapi karena merasa dia kurang bersih. Dan terus dia oles-oles sampai dia mungkin sampai luka tangannya dan juga melakukan hal-hal yang lain. Selain itu ada juga gangguan rasa cemas sosial yang membuat banyak orang itu takut untuk ketemu dengan orang banyak. Ya, kita tahu karena pandemik ini kita disarankan untuk mengurangi waktu berkumpul atau di tengah-tengah kerumunan. Tetapi akhirnya ada yang sangat cemas sehingga bahkan ketika ada kesempatan dengan setiap protokol kesehatan yang baik dipatuhi, mereka takut untuk berpergian, takut ke bandara, takut ke tempat umum, takut bekerja, keluar rumah, takut bahkan ke gereja beribadah secara ragawi. Dan ketakutan-ketakutan ini menimbulkan juga rasa panik yang berlebihan kepada mereka. Kecemasan itu ibarat perigi atau sungai kecil ketakutan yang mengalir di dalam pikiran manusia. Dan bila ini dibiarkan atau ditanggapi dengan berlebihan, maka dia bisa memotong seluruh aliran pikiran dan memaksa semua arus pikiran kita itu tersedot kepada kecemasan itu. Menurut lembaga penelitian Ohio State University, semua jenis treatment atau perawatan terhadap rasa cemas hanya ditujukan untuk mengolah kecemasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Dan inilah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia, hanya mengolah kecemasan, tidak menyelesaikan atau membebaskan manusia dari kecemasan itu. Tetapi Yesus justru memberikan treatment yang membebaskan. Karena ia berulang kali mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata khawatir itu artinya menjerat atau mencekik. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata ini diterjemahkan dari kata merimnao. Merimnao itu adalah sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan seseorang yang akhirnya memonopoli, menguasai seluruh isi hati dan pikiran orang tersebut. Dan inilah rasa cemas atau kekhawatiran yang bisa berkaitan dengan hal spiritual atau yang berkaitan dengan masalah material. Dari pengajaran Yesus ini, kita akan melihat penyebab rasa cemas manusia itu ternyata bermula dari kegagalan manusia memahami sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Episode yang pertama ini akan membahas kegagalan pertama, yaitu kegagalan memahami prioritas ilahi.
Rasa cemas muncul pertama karena gagal memahami prioritas ilahi dalam hidup kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Konteks dari pengajaran Yesus ini bisa kita lihat dari ayat 13 sampai 21. Di mana ada seseorang yang bertanya kepada Yesus tentang pembagian warisan. Dan akhirnya Yesus mengajarkan bukan cuma bicara mengenai warisan itu, tapi bicara akhirnya mengenai ketamakan terhadap kekayaan duniawi. Dan akhirnya di dalam ayat 21, Yesus memberikan sebuah pilihan kepada pendengarnya. Dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Pilihan Yesus adalah, apakah prioritas Anda ada pada hal-hal spiritual atau material semata-mata untuk kepentingan diri sendiri? Apakah yang akan Anda izinkan pertama sekali untuk memenuhi seluruh pikiran dan hati Anda? Apakah perkara spiritual atau perkara material? Karena Yesus mengatakan untuk kita tidak boleh melayani Allah dan mamon atau uang, berarti di sini kita harus tahu siapa yang menguasai dan mengendalikan isi hati dan pikiran serta hidup kita. Kata melayani yang dipakai oleh penulis Injil bukan seperti kita melayani bekerja di kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, lalu kemudian kita pulang ke rumah dan melakukan kegiatan kita yang lain. Di sini berbicara mengenai seorang budak, di mana dia tinggal di rumah majikannya dan dia tunduk sepenuhnya kepada keinginan dan kehendak majikannya. Jam kerjanya praktis bisa kita katakan seingin atau seturut dengan keinginan tuannya. Bisa jadi 24 jam, bisa jadi jam 7 sampai jam 2 pagi, terserah. Nah, untuk ini kita belajar, kita tidak boleh dikuasai atau diperbudak oleh mamon, tetapi kita harus memilih, bersediakah kita dikuasai oleh Tuhan. Untuk kita bisa bebas dari monopoli pikiran hanya tentang uang atau harta kekayaan atau aset yang semakin besar, kita perlu memahami hal yang paling mendasar tentang Allah dan kebutuhan kita. Kabar baiknya adalah ini, Allah memelihara Anda, Allah memenuhi segala yang Anda perlukan. Allah telah memberikan kepada kita kerajaannya. Dan yang perlu kita lakukan adalah datang dan tinggal di bawah naungan pemeliharaan Allah. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita harus bersedia melempar seluruh beban kecemasan kita kepada Allah, karena Dia akan memelihara kita. Kita harus dalam posisi sangat membutuhkan untuk bisa menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Ibarat seorang yang hampir tenggelam dan dia tidak bisa berenang, dia harus menyerahkan seluruh kekuatannya kepada penyelamat yang akan menolong dia, menarik dia ke pinggir atau ke kapal penyelamat. Dan dia harus menyerahkan seluruh kekuatannya. Nah, hal yang sama dengan apa yang kita miliki. Kita harus memiliki sikap kerelaan untuk menyerahkan harta kita bila Tuhan menghendaki atau bila Tuhan menginginkannya. Kita tidak bisa menahan itu sebagai bagian dari kekuatan atau reserve kita yang terakhir. Kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara saya. Jadi kuncinya di sini adalah mempercayai Tuhan, trusting the Lord. Mempercayai Tuhan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar kita untuk hidup. Nah, Yesus ingin mengajarkan pertama tentang prioritas kita. Bahwa kita ada untuk sebuah tujuan hidup yang lebih mulia dari Tuhan. Tujuan kerajaannya dan bukan sekedar makan dan minum serta pakaian. Tuhan telah memberikan kepada kita tujuan, rencana, maksud rohani, dan Tuhan pasti berjanji akan menopang hidup kita
sampai seluruh tujuan maksud rohani itu tergenapi di dalam hidup kita sekarang dan nanti tentunya pada saat kekekalan. Jadi sebagai ciptaan baru, kita ini harus menyadari dulu prioritas kita adalah prioritas ilahi, prioritas rohani. Jadi yang pertama yang harus memenuhi pikiran kita adalah tujuan rohani yang datang dari Allah yang dinyatakan lewat firman-Nya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita dijadikan untuk melayani kemuliaan-Nya, untuk melayani tujuannya, untuk menghormati Dia. Kita ada untuk mendekat, menyembah Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, mewartakan Injil, untuk menghidupi Kristus dan kuasa Roh Kudus di dalam dunia ini. Sehingga kita bisa mencerminkan kehidupan Kristus dan kehidupan kuasa Roh Kudus melalui hidup kita. Dan selama itu menjadi prioritas kita, yaitu prioritas ilahi tadi, tujuan Allah, rencana Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Allah pasti akan memenuhi segala yang kita perlukan berkaitan dengan rencana Allah itu. Dan kepastian inilah sebenarnya yang menjadi pembebas kita dari rasa cemas. Kita harus belajar mempercayai Tuhan dan memahami Dialah prioritas kita yang pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau telah memanggil aku dan memberikan tujuan hidup yang mulia, sehingga aku bisa melakukannya dan namamu dipermuliakan hingga sampai kepada kekekalan. Engkau pasti akan memelihara hidupku sampai aku menggenapi seluruh rencanamu yang mulia di dunia ini. Aku ingin menjadikan prioritas rohani sebagai prioritas hidupku yang pertama aku lakukan pada waktu aku bangun dan sepanjang umur hidupku. Dan aku tidak perlu khawatir akan apa yang akan aku makan, apa yang akan aku minum dan aku pakai. Aku tidak perlu khawatir dengan kehidupanku Tuhan. Terima kasih Engkau menyatakan dirimu dan prioritasmu dalam hidupku. Engkaulah yang terutama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.